Hari ini kita ada jadwal live class geografi dengan Kak Alvin. Nah, sebelum itu aku bakal memperkenalkan Kak Alvin terlebih dahulu. Kak Alvin adalah seorang mahasiswa di Nanyang Technology University di Singapura atau kita biasa kenal dengan NTU di jurusan Environmental dan Earth System Science. Boleh dong Kak Alvin, say hi ke teman-teman Haro. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Halo Galvin, baik. Nah, Calvin ini juga peraih medali perak OSN Geografi 2023 dan peraih medali perak OSN Kebumian 2024 dan medali perunggu ICAO 2025. Keren banget ya. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin kita bakal langsung lanjut aja ke sesi pembelajaran dengan Calvin. Semoga teman-teman nantinya bisa mengambil banyak ilmu ya dari Calvin. Boleh Calvin, dimulai. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya suara aku kedengaran dengan jelas kan ya? Soalnya ini aku coba ganti pakai iPad aja langsung. Eh, Kalau misalnya kalian nggak bisa dengar atau kayak putus-putus gitu bisa langsung kasih tahu aja ya ke aku ya. Oke. Nah, sebelumnya aku izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk kelas pada hari ini kita akan bahas eh, soal tryout ya untuk OSNK geografi. Nah, untuk hari ini mayoritas materinya lebih akan erat berhubungan dengan geografi fisik. Jadi ya, kalau di geografi sendiri kan dibagi menjadi dua secara umum, yaitu geografi fisik dan juga sosial. Dan menurutku apa ya, geografi fisik itu merupakan core yang paling penting itu. Mengapa? Karena itu adalah apa ya, suatu yang sifatnya mutlak dan tidak bisa dipengaruhi oleh eh, faktor-faktor sosial. Sementara itu dalam geografi ya, karena kita benar-benar mempelajari segalanya, ya namanya sendiri geografi, ilmu spasial gitu. Itu eh, kita kalau misalnya mempelajari geografi sosial, itu juga perlu memperhatikan atau mempertimbangkan faktor-faktor fisik dari suatu wilayah misalnya. Seperti itu. Jadi eh, karena dari itu kita langsung aja hari ini akan mempelajari beberapa materi dari geografi fisik. Oke, nah kalau misalnya teman-teman, oh ya betul juga, mungkin teman-teman bisa rename ya username kalian di Zoom untuk template-nya. Jadi siswa strip nama kalian gitu, biar kayak absennya gampang gitulah. Oke, nah sekarang kita akan langsung aja ke soal nomor satu. Nah, aku bacain dulu soalnya. Gambar tersebut merupakan fenomena yang dikenal sebagai embun upas. Fenomena embun upas seringkali menyebabkan kerugian bagi para petani, khususnya di sekitar wilayah Dieng, Jawa Tengah. Nah, mengapa fenomena tersebut dapat terjadi dan kapan waktu terjadinya? Nah, teman-teman ada nggak yang kira-kira eh, bisa jawab nih, kayak atau mungkin ada yang tahu nih fenomena embun upas ini gimana? Kalau misalnya kalian ada yang tahu, boleh dong kayak sharing gitu, mungkin. Oke. Eh, nah, jadi embun upas ini fenomenanya seperti ini, teman-teman. Saat musim kemarau ya di Indonesia, itu evaporasi dari air itu rendah kan. Jadi kayak ketika musim kemarau, kita tahu bahwa itu disebabkan oleh muson dari Australia. Nah, angin dari Australia itu sifatnya kering. Dan kalian pasti udah pernah mempelajari ini di SMP gitu mungkin. Atau bagi kalian yang masih kelas 10, kelas 11, pasti harusnya sudah pernah mendengarkan hal ini kan. Nah, karena anginnya ini kering, sehingga dia menyebabkan tidak adanya eh, apa ya, uap air yang dapat membentuk perawanan. Nah, maka dari itu, eh,
awan ini kan sifatnya memerangkap panas ya. Jadi kalau misalnya kita coba gambar di sini, mana ya? Nah, mungkin di sini aja. Nah, anggaplah ini suatu daratan gitu. Nah, jika ada awan, itu kita tahu bahwa bumi ini juga mengeluarkan radiasi gelombang panjang, infrared radiation. Nah, kalau misalnya ada awan, panas yang dipancarkan oleh radiasi gelombang panjang ini akan terpantulkan kembali. Jadi misalnya bumi ini memancarkan radiasinya ya. Nah, karena dia ada awan ini, jadi kepantul lagi ke daratan. Akan dipantulkan. Nah, jadi panasnya akan stay gitu. Nah, tapi misalnya terjadi saat musim kemarau gitu ya, kan awannya nggak ada tuh. Nah, berarti itu bumi bisa meradiasikan panasnya dengan lebih cepat dan efisien. Jadi panasnya akan langsung terbuang ke luar angkasa. Nah, karena bumi bisa meradiasikan gelombang panjangnya dengan lebih mudah, otomatis sebagai efeknya, dia itu menyebabkan kayak permukaan tanah mendingin dengan lebih cepat gitu. Hoi, Oke. ini mah. Ini mah. Apa nih? Wait. Oke, thank you. Nah, uh, wait tadi saya mana ya? Oh ya. Nah, mungkin kalian mikir kan ya, kayak, nah tadi kan biasanya musim hujan gitu ya, logikanya harusnya lebih dingin kan. Ya, realitanya nggak seperti itu. Karena mekanisme adanya radiasi dan juga pemantulan radiasi tadi yang telah aku sebutin, jadi realitanya kalau malam itu pasti musim kemarau lebih panas gitu. Oke, nah sekarang kita lihat penyebabnya kayak jawaban mana yang betul, yang menjelaskan penyebab dari fenomena embun upas ini gitu. Oke, yang A, pengaruh sirkulasi polar yang semakin meluas sehingga menyebabkan turunnya es dan salju. Oke, ini menurut kalian gimana jawabannya? Apakah masuk akal atau enggak? Enggak kan ya? Kan di Indonesia sendiri negara tropis separah apapun perubahan iklim, sedingin apapun kayak cuaca kita, itu nggak mungkin sampai terjadi hujan es dan juga salju. Nah, mungkin pernah sempat kayak dulu di Surabaya itu ada terjadi hujan es ya, literally es batu gitu. Tapi itu benar-benar langka. Nah, sedangkan kalau misalnya embun upas ini ya fenomena yang cukup sering terjadi gitu. Dan terjadinya embun upas ini bukan gara-gara hujan es atau salju. Nah, kalau misalnya kalian lihat sendiri dari gambarnya nih ya, ini kan kayak tanamannya masih sehat, nggak sehat sih, tapi kayak masih baik-baik saja tuh, kayak bentuknya masih ada dengan jelas. Dia nggak sampai rusak gitu tanamannya. Nah, jadi logikanya, kalau misalnya hujan es dan salju, itu udah pasti salah. Berarti A itu bukan jawaban yang tepat. Oke, sekarang kita lihat ke opsi yang B. Perubahan suhu akibat perubahan iklim yang semakin masif, sore sehingga dini hari terjadinya. Nggak juga, karena perubahan iklim, ya realitanya kalau di Indonesia itu yang terjadi, Kak, izinannya nanti bakal dapat link rekamannya, ya harusnya nanti akan dikasih kok. Oke. Nah, perubahan iklim yang sangat masif ini, kalau di Indonesia rata-rata lebih ke arah pemanasan ya terjadinya, bukan pendinginan. Jadi, ya harusnya ini juga salah. Oke, sekarang C. Pelepasan radiasi dan panas bumi yang semakin besar akibat minimnya gas rumah kaca di atmosfer. Terjadi di bulan April sampai Oktober. Nah, tadi aku udah sempat mention ini, berarti jawabannya harusnya yang betul adalah C. Tapi ada kemungkinan jawaban yang lain betul. Jadi coba kita lihat dulu yang lain bagaimana jawabannya. Oke, sekarang yang D. Hujan yang terjadi di sore hari dan kemudian membeku pada malam hari akibat suhu dingin. Bulan Oktober dan juga April. Nah, kita lihat sendiri dari namanya. Ini adalah embun upas. Ya, embun. Nah, embun itu terbentuknya karena kondensasi, bukan karena air hujan secara langsung gitu.
Jadi ya, ini juga bukan terjadi karena hujan, nggak ada hubungannya sama hujan sama sekali. Jadi ya, dia juga salah. Oke, sekarang yang E. Kondisi lokasi yang berada di ketinggian sehingga suhunya sangat rendah. Terjadi di malam hari. Nggak. Oke, mungkin secara logika benar, tapi ini kurang tepat. Bukan alasan yang bukan alasan yang benar-benar tepat gitu. Karena kembali lagi kayak kalau misalnya faktor utamanya adalah ketinggian, berarti harusnya setiap saat, setiap malam gitu ya, embun upas itu pasti terjadi. Tapi in reality itu nggak selalu terjadi kayak di saat-saat tertentu aja. Jadi ya ini bukan fenomena yang pasti. Kalau misalnya penentunya ada topografi, itu adalah hal yang udah pasti terjadi. Jadi jawabannya juga bukan yang E. Yang betul adalah yang C. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung mungkin tulis di chat gitu. Wait. Atau mungkin kalian bisa buka kamera, buka mic untuk tanya langsung. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, kembali lagi ke soal meteorologi. Aku bacain soalnya. Pesawat terbang merupakan salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan pada masa kini. Pesawat terbang dianggap moda transportasi yang paling aman dan efisien. Namun di sisi lain, pesawat terbang juga sangat tergantung terhadap kondisi cuaca dan juga iklim. Berikut merupakan jenis awan yang diduga dapat mengancam penerbangan adalah, oke, kita lihat satu persatu opsi dari jawabannya. Nah, yang pertama adalah automulus lenticularis. Nah, mungkin kalian yang pernah kalian dengarkan ya, itu adalah awan lenticularis. Nah, mungkin kalau misalnya aku coba carikan gambarnya, biar lebih. Jadi, awan lenticularis itu yang kalau misalnya kalian pernah lihat di postingan Instagram gitu atau di internet gitu ya, kayak awan yang bentuknya kayak topi gitu. Wait, mungkin aku cariin langsung. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ya, kenapa bisa ada awan yang terbentuk seperti ini? Jadi, alasannya seperti ini. Wait, coba aku simpan dulu gambarnya. Kenapa bisa terbentuk awan seperti ini? Nah, jadi alasannya itu kayak gini. Udara itu kan fluida ya. Jadi ada yang namanya ada densitas yang dimiliki oleh udara tersebut. Nah, udara yang di bawah itu pasti sifatnya lebih udara lebih padat atau massa jenisnya atau rho-nya lebih tinggi. Nah, sementara itu yang di atas itu pasti massa jenisnya lebih rendah, lebih ringan gitulah. Ini massa jenisnya lebih rendah. Nah, umumnya kalau misalnya awan biasa ya, kan nggak mungkin terbentuk sampai kayak gini tuh. Dia biasanya datar doang. Nah, kalau misalnya datar, itu kayak batas dari dua massa udara ini, itu ya lurus biasa gitu aja. Tapi kalau misalnya sampai, terjadi batasnya ini kayak melengkung gitu, nggak lurus, nah, itu akan membentuk, kayak batas massa udara yang melengkung juga. Nah, jadi, ketika terbentuk awan di atasnya, dia akan juga ikut naik gitu. Sehingga yang di bawah itu nggak akan ada awannya. Jadi intinya awan itu bisa melengkung kayak gitu karena mengikuti densitas dari massa udaranya. Seperti itu. Nah, apakah hal ini bisa menyebabkan gangguan pada penerbangan? Itu bisa jadi. Jadi kita kasih tanda tanya dulu terlebih di sini.
mengapa bisa mengganggu penerbangan? Ya simple. Kalau misalnya ada pesawat gitu ya, aku kasih warna apa ya kira-kira? Oke, hitam lah. Nah, misalnya awannya itu terbang di yang densitasnya rendah di sini. Terus dia pengen lurus terus kan? Nah, bayangin kalau misalnya dia ngelewatin titik ini, di mana tiba-tiba ada kayak perbedaan densitas. Nah, otomatis kayak tekanan udaranya akan berubah secara tiba-tiba. Nah, jadi ketika dia melewati ini, itu akan mengalami kayak gangguan gitu. Nah, kembali lagi karena dia bergelombang ya, kayak batas densitasnya, dia ketika akan keluar akan terganggu lagi. Jadi, ya, ketika suatu pesawat itu kayak keluar masuk dari massa udara yang berbeda densitasnya, dia akan pasti mengalami dorongan atau tekanan dari bawah gitu. Jadi kayak lebih sulit gitulah untuk menembus batasan dari densitas tersebut. Jadi ya ada kemungkinan besar bahwa ini bisa mengganggu penerbangan. Kemungkinan iya. Nah, sekarang kita coba lihat opsi yang lain. Nimbus 100 borealis. Nah, Nimbus 100 ini itu adalah awan hujan. Jadi awan 100 itu adalah awan yang membentang dengan lebar. Jadi kayak wait, coba aku cariin lagi gambarnya. Oke, ini nomor 6. Sekarang nomor 7. Oke, nah kan bisa lihat di sini kan, kayak awan 100 itu awannya kayak meluas gitu. Jadi menutupi langit yang ada di atas kita. Nah, kalau kita lihat dari namanya tadi, kan nimbus 100. Nah, nimbo itu artinya adalah hujan. Nimbus itu hujan. Nah, jadi nimbus 100 itu adalah awan yang membentang dengan lebar dan menyebabkan hujan. Nah, dia ini juga bisa menyebabkan gangguan pada penerbangan, tapi karena dia kayak melebar gitu, dan kayak batasannya masih jelas, dan nggak sampai bergelombang-gelombang, dia kemungkinan mengganggunya lebih rendah. Kemungkinan kecil. Jadi sejauh ini yang paling memungkinkan yang A ya, Mas Ian ya. Oke, lalu bagaimana dengan alto stratus congestus? Nah, kalau awan alto stratus itu ya kayak awan sama, namanya 100 kan, artinya dia tuh membentang dengan lebar, tapi pada ketinggian yang menengah. Jadi nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, tapi sedang-sedang saja gitu. Jadi kemungkinan besar dia masih aman, nggak terlalu mengganggu, nggak akan mengganggu penerbangan. Jadi ini juga bukan. Lalu bagaimana dengan cirrocumulus pamatus? Nah, kalau misalnya awan cirrocumulus, itu dia itu kayak berada pada ketinggian yang tinggi. Jadi kalau misalnya Siro itu tinggi, dan cumulus itu artinya adalah menggumpal. Nah, sama seperti yang di C, dia itu nggak terlalu mengganggu, karena itu kayak batasan dari densitas udaranya itu masih jelas. Jadi kayak jika ingin dilewati oleh pesawat, itu apa ya, kayak masih bisa ditebak gitulah, kayak bagian mana yang bisa dilewati dan bagaimana yang tidak boleh dilewati. Jadi ini nggak terlalu mengganggu juga. Kalau Stratocaster gimana? Ya, ini juga nggak akan mengganggu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Automulus lenticularis. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Kembali lagi ke soal yang berkaitan dengan meteorologi. Nah, jadi ini soal tentang La Nina dan juga El Nino. Oke, aku bacain soalnya. El Nino dan La Nina adalah contoh dari anomali cuaca dan iklim yang terjadi di sekitar Samudra Pasifik.
kedua fenomena tersebut memberikan dampak yang berbeda baik di wilayah Asia maupun wilayah Amerika. Berikut merupakan ciri dari terjadinya fenomena La Nina adalah, oke, mungkin biar gampang aku bakal cari gambar lagi. Wait. Oke, gambarnya agak buram tapi nggak apa-apa. Nah, jadi La Nina itu terjadi ketika suhu, wait, ini aku bagi jadi dua dulu. Ini kan barat, ini timur. Nah, saat terjadi La Nina, Pasifik di bagian barat itu suhunya akan meningkat. Oke, La Nina, Pasifik Barat, T-nya akan naik. Temperaturnya naik. Sedangkan kalau misalnya El Nino, itu Pasifik Timur, itu akan temperaturnya naik. Nah, kita perlu meninjau kembali konsep dari suatu fluida, di mana ketika temperatur itu naik, otomatis dia akan mengembang. Dan karena dia akan mengembang, tekanannya akan menjadi lebih rendah. Nah, jadi kayak densitas air laut pada wilayah barat ya saat terjadi La Nina itu akan menurun karena densitasnya turun dan fluida itu pasti mengalir dari yang densitasnya tinggi ke rendah, otomatis dari barat itu dari timur akan muncul arus air yang kuat. Nah, selain itu, nggak cuma dari permukaan air lautnya saja, tapi juga mempengaruhi ke angin di atasnya. Kan apa ya, kayak panas yang disimpan oleh air laut ini dapat tertransfer juga ke atmosfer, ke langit di atasnya gitu. Nah, begitu juga dengan angin yang terjadi, yang ada pada wilayah timur akan mengalir ke barat saat terjadi La Nina. Nah, adanya peningkatan temperatur ini selain menyebabkan kayak arus laut dan juga angin yang mengarah ke barat semua, itu kita tahu pasti ya, karena di laut otomatis dia membawa uap air yang cukup besar. Nah, karena banyak uap air yang terbawa, sehingga ini menyebabkan awan-awan juga akan terbentuk di wilayah Pasifik bagian barat. Jadi akibat La Nina itu awan-awannya akan terakumulasi ke Pasifik bagian barat. Sementara itu di Pasifik bagian timur itu awannya akan hilang semua. Mengapa? Karena ya kayak apa ya, uap airnya kan terbawa oleh pergerakan udaranya gitu. Jadi ya di sini uap airnya akan minimum, akan turun. Tidak ada hujan. Bukan tidak ada sih, tapi kayak minimum. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kembali ke opsinya, ciri dari terjadi fenomena La Nina adalah yang A, meningkatnya suhu laut di Pasifik Barat. Oke, ini betul. Dan berkurangnya curah hujan di Pasifik Timur. Oke, ini udah pasti betul ya. Nah, berarti kalau misalnya kita coba lihat kebalikannya ya, El Nino. Nah, El Nino itu adalah kebalikan dari La Nina. Jadi, kalau misalnya El Nino, gampangnya ya di timur, temperaturnya akan meningkat, sehingga semua udara akan mengalir ke arah timur semua. Hal ini menyebabkan uap airnya juga kebawa dari bagian barat ke wilayah timur. Sehingga saat terjadi El Nino, itu bagian di Indonesia, di
Pasifik Barat, nggak cuma Indonesia aja sih, kayak Filipina, Australia, Papua Nugini, dan negara-negara lainnya di Pasifik Barat itu akan mengalami kekeringan, ya, karena tadi seperti yang gue bilang, uap airnya akan tertransfer semua ke wilayah timur. Nah, sementara itu di bagian Amerika Selatan itu akan terjadi hujan dengan sangat deras, karena ya ya seperti yang aku bilang tadi, banyak awan yang akan terbentuk di sana. Dan juga hal ini meningkatkan risiko terjadi bencana-bencana hidrometeorologis pada Pasifik bagian timur. Contohnya seperti banjir, lalu apalagi ya, banyak penyakit juga karena musim hujan, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dari La Nina ini, itu ya bisa kita balik dari El Nino. Kalau misalnya La Nina, di Indonesia akan lebih sering banjir. Lalu di bagian Amerika Selatan akan terjadi kekeringan. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Halo, Halo? Iya, Pak. Izin Calvin mau bertanya. boleh. Ya, jadi tadi dikatakan kalau misalnya La Nina itu curah hujan di Pasifik Barat kan naik, meningkat. Yes, betul. Kalau misalnya El Nino, baru dia meningkatnya di Pasifik Timur. Yes, betul. Bagaimana, kayak mana gitu Calvin, cara membedakan timing waktunya La Nina dan El Nino gitu? Apakah dia per musim kayak Oktober menuju April atau mungkin Mei menuju ke September? Bagaimana gitu waktunya gitu Calvin? Oke. Nah, jadi terjadinya El Nino dan juga La Nina itu nggak bisa diprediksi karena kayak itu memang namanya anomali cuaca kan ya. Udah di wait. Nah, anomali cuaca dan juga iklim. Nah, kita tahu di sini bahwa atmosfer kita, nggak cuma atmosfer ya, tapi bumi kita itu kan saling berketerkaitan tuh. Kayak misalnya laut, laut, darat dan juga atmosfer itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, realitanya terjadinya anomali dari La Nina dan juga El Nino itu kayak nggak dipengaruhi apa ya? Bukan nggak dipengaruhi, lebih tepatnya kayak terlalu banyak pengaruhnya sehingga kayak nggak bisa dikuantifikasi. Kayak eh, kapan terjadinya atau kapan kita menentukannya. Nah, tapi wait, coba itu ada. Nah, jadi itu ada website dari pemerintahnya US yang kayak mengobservasi gitulah, kayak kondisi sekarang itu La Nina atau El Nino gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari penelitian sendiri, terjadinya La Nina juga El Nino itu bukan kayak dalam bentuk musim. Jadi itu bukan gara-gara musim, tapi ya emang karena anomali gitu. Wait, coba aku lihat ya. Nah, eh, bentar. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini, itu adalah kayak track data dari terjadinya El Nino atau La Nina gitu. Jadi ya sebenarnya cara untuk kita menghitungnya itu kita pakai SOI atau Southern Oscillation Index. Kayaknya ada di sini. Nah ini SOI kalau misalnya negatif itu artinya adalah El Nino. Sedangkan kalau misalnya positif itu artinya adalah La Nina. Nah cara kita ngitung SOI itu gimana sih? Nah itu adalah dengan cara kita menghitung perbedaan antara tekanan udara di Samudra Pasifik bagian barat dan juga Samudra Pasifik bagian timur. Nah, kalau nggak salah, ini ada, nah ini dia. Nah, ini jadi pressure dari Tahiti dikurangi pressure dari Darwin. Tahiti itu kan di Samudra Pasifik bagian timur. Sedangkan kalau misalnya Darwin itu adalah Samudra Pasifik bagian barat. Nah, jadi kalau misalnya negatif, wait, coba aku screenshot ini dulu.
Nah, Tahiti itu kan, wait, Tahiti itu kan ada di timur. Sedangkan kalau misalnya Darwin itu ada di barat. Nah, kalau misalnya SO itu nilainya negatif gitu ya. Nah, otomatis tekanan di Darwin itu lebih tinggi gitu kan artinya. Berarti kalau misalnya negatif itu Darwin tekanannya tinggi. Nah, karena tekanannya dia tinggi dan dia ada di barat ya, Pasifik bagian barat, otomatis seperti yang kukatakan tadi, karena udara itu pergi dari tekanan yang tinggi ke rendah, artinya saat SOI negatif itu terjadi El Nino. Gitu, paham ya? Kan, wait, coba aku gambar, kira-kira aku gambar di sini deh. Ini aku hapus dulu. Nah, Darwin tuh sini. Tahiti di sini. Kalau misalnya tekanannya dia tinggi, ini SOI negatif. Ya, jika dia tekanannya tinggi, otomatis udara akan pergi dari wilayah barat ke timur, sehingga terjadi El Nino. Seperti itu. Nah, kalau misalnya positif gimana? Nah, ini aku tulis di sini aja. SOI positif, warna hitam ya. Nah, tekanan di Tahiti akan lebih tinggi gitu. Sehingga dia akan terjadi La Nina. Nah, kira-kira paham kan ya? Kayak maksudnya kenapa bisa kalau misalnya SOI negatif itu terjadi El Nino, kalau misalnya positif jadi La Nina. Kan bisa kamu lihat di sini tuh, dari persamaannya. Kalau misalnya emang yang Darwin ini lebih tinggi, otomatis hasilnya negatif gitu. Kalau misalnya yang Tahiti lebih tinggi, dikurangi yang lebih rendah, hasilnya akan positif. Seperti itu. Oke, apakah paham? Paham. Makasih ya Kak Alvin. Oke, oke. Wait, ini aku hapus terlebih dahulu. Nggak usah deh, nanti aja. Oke, sekarang ke nomor 4. Berikut merupakan pernyataan yang benar. Gimana? Jadi nama webnya apa, Kak? Oh, oke, wait. Ini aku tunjukin. Nih. Nih, kamu tinggal cari aja NOAA, ENSO. Nah, ini kalian bisa cari informasinya di sini, gitu. Oke, sekarang nomor 4. Berikut merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan cuaca dan iklim adalah, oke, A. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sering keluar gitu ya, kalau misalnya di geografi. Cuaca adalah kondisi rata-rata pada waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Oke. Waktu yang... Oke, ini betul. Wilayah yang sempit masih bisa dipertanyakan. Oke, sekarang yang B. Iklim memiliki jumlah unsur yang lebih banyak dibandingkan unsur cuaca dikarenakan iklim memiliki sistem yang lebih kompleks. Nah, ini salah, karena unsur cuaca dan juga unsur iklim itu sama aja. Jadi udah pasti salah. Sekarang yang C. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada waktu yang lebih lama dan wilayah yang lebih luas. Salah, karena iklim itu nggak harus masalah wilayah. Lebih tepatnya memang bukan masalah wilayah, karena kita mengenal yang namanya microclimate. Jadi, jika kita bilang iklim itu pasti tentang wilayah yang luas, itu udah pasti salah. Lalu D, luas wilayah merupakan faktor yang paling membedakan cuaca dengan iklim. Salah. Yang betul adalah waktu. Cuaca dan iklim hanya dapat dilihat berdasarkan kondisi temporal saja. Betul. Ini betul. Nah, jadi definisi dari cuaca sendiri itu adalah kondisi singkat suatu atmosfer. Udah gitu doang.
Sedangkan kalau misalnya definisi dari iklim, itu adalah kondisi rata-rata dari cuaca pada suatu wilayah selama jangka waktu yang sangat panjang. Dan umumnya iklim ini dihitung selama 30 tahun. Jadi kayak misalnya, gimana ngasih contohnya ya? Kayak iklim Indonesia pertama kali direkam pada tahun 1900, contohnya doang ya. Lalu tahun 1930 itu pasti akan mengalami perubahan data gitu. Kayak pasti akan ada kayak curah hujannya akan beda gitu sama tahun 1900. Jadi kenapa ya, kayak hasil rata-rata itu pasti ya beda kan. Tapi kalau misalnya perubahannya itu benar-benar signifikan dan dalam jangka waktu yang cukup panjang itu berubah-berubah terus, itu namanya perubahan iklim. Jadi kayak misalnya tahun 1900 itu curah hujannya anggaplah rata-rata 5 gitu. Terus 1930 4, 1960 5 lagi, 1990 itu terus 6, terus 2020 5 lagi. Nah itu kan kayak perubahannya ya gimana ya, kayak nggak terlalu signifikan gitu kan, kayak masih Indian kembali lagi ke 5 gitu, sekitar 5 itu nggak bisa kita bilang sebagai perubahan iklim gitu. Jadi ya kalian perlu ingat-ingat, ini adalah konsep yang benar-benar mendasar di meteorologi, baik kamu apa ya, mungkin ikut olim geografi atau mungkin kalian di kelas gitu di sekolah, misalnya ada guru kalian yang bilang ya, kayak iklim itu yang bedain adalah waktu dan juga tempat. Nah, itu kalian debatin aja, oke? Kalian aja debat, gak apa-apa. Karena yang betul adalah iklim yang membedakan utamanya adalah waktu, bukan tempat. Oke, yang betul adalah E. Oke, sekarang nomor 5. Kembali lagi ke soal meteorologi. Ini sampai kapan meteorologi terus ya? Oke. Ini Oke, sekarang kita ke nomor 5 ini. Nah, ini adalah siklon. Berarti dia adalah pusat tekanan rendah. Nah, di belahan bumi utara, siklon itu akan membentuk pergerakan seperti ini. Jadi dia itu kayak lebih ke arah counterclockwise, berlawanan dengan arah jarum jam, kayak perputaran masuknya gitu. Tapi, in general, pergerakan dari siklonnya sendiri, itu tetap ke arah barat gitu. Jadi, gimana ngomongnya? Kayak, ini aku gambar dulu deh. Nah, kalau misalnya di belahan bumi utara itu ya, kan kayak dari sini, nah, dari sini ke tengah, itu kan dia akan agak membelok ke kiri sedikit gitu. Sedangkan kalau misalnya di belahan bumi selatan, dia akan untuk kebalikannya. Jadi dia akan terbelokkan ke kanan. Nah, ini semua disebabkan oleh karena adanya gaya Coriolis. Tapi in general, semua badan dari siklonnya itu akan mengarah ke barat semuanya, baik di utara maupun selatan. Jadi dia akan polanya seperti ini. Dia akan pergi ke arah barat. Dia akan pergi ke barat dan juga umumnya pergerakannya akan ke lintang yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kalian lihat hurricane move. Nah, kalau kalian lihat gambarnya ini ya, ini sampai nomor berapa ya, Kak? Jujur, nggak menentu selesainya aku bahas soal, oke. Nah, kalau kalian lihat pergerakannya ya, itu dia rata-rata akan mengarah ke lintang yang lebih tinggi gitu. Jadi, ya, kalau misalnya kalian lihat di Jepang itu, kan dia akan makin lama makin ke atas.
Nah, jika kita kaitkan dengan soalnya, ya berarti dia ini akan ke arah sini. Wait, aku warnanya ganti deh. Nah, dia akan ke arah atas sini gitu. Dan karena dia ada di Jepang, di belahan bumi bagian utara, otomatis pergerakan dari udaranya itu seperti ini. Wait, yang ini aku hapus deh. Nah, oke, sekarang kita lihat soalnya. Manakah bagian siklon yang memiliki kecepatan tertinggi? Nah, oke. Nah, kita kalau misalnya pengen menjawab soal ini, kita perlu mengenal kembali konsep dari vektor. Nah, vektor itu artinya adalah segala sesuatu yang memiliki besaran dan juga memiliki arah. Contohnya apa? Kecepatan, gaya, percepatan, lalu momentum. Nah, di konteks ini, karena kita ngomong kecepatan, berarti ada hubungannya dengan vektor kan, betul kan? Nah, kita tahu bahwa vektor, kalau misalnya searah, dia akan nilainya ditambah, akumulatif. Searah ditambah. Kalau misalnya berlawanan, kayak gini, lalu gini, berlawanan, dia akan dikurangin. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin mendapatkan kecepatan tertinggi, otomatis kita harus mencari yang kecepatannya ditambahkan. Nah, jika kita lihat gambar ini ya, karena awalnya sudah ada vektor kecepatan dari pergerakan dari seluruh hurricane itu sendiri, atau typhoon itu sendiri, ke bagian atas, ini apa ya bahasa Indonesia ya? Northwest gitu ya, ke arah northwest. Dan ini juga ada vektor yang mengarah ke northwest. Otomatis kecepatan tertinggi itu ada di sekitar sini kan, karena dia apa ya, siklon yang ada di sini itu searah gitu sama pergerakan memutarnya dan juga pergerakan seluruh siklonnya in general. Berarti kalau misalnya kita pengen mencari kecepatan tertinggi, itu yang betul adalah di yang A. Tuh, arahnya betul kan ke sini. Nah, kalau misalnya yang B, nggak mungkin. Karena dia yang ada malah berlawanan. Kayak, nah yang pertama, kayak pergerakan dari siklon tuh nggak mungkin membentuk panah ke bawah situ. Melainkan harusnya kebalikannya. Nah, yang kedua, dia juga akan pasti berlawanan kan. Jadi, ya yang B nggak mungkin. Jadi yang betul adalah yang A. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, aman. Oke, sekarang kita ke soal yang sedikit hitung-hitungan. Nah, diketahui temperatur udara di pinggir pantai sebuah pulau adalah 25 derajat Celcius. Apabila terdapat angin yang membawa uap air menuju sebuah gunung dengan ketinggian 3.000 meter, dan diketahui lifting LCL berada di ketinggian 1.400, maka berapakah temperatur udara di balik gunung tersebut pada ketinggian yang sama dengan pinggir pantai? Berarti temperatur balik saat 0 mdpl tuh berapa? Gitu. Nah, oke. Jadi sebelum kita bahas soal ini, kita perlu mengenal konsep yang namanya adalah lapse rate. Jadi lapse rate itu adalah menurunnya atau perubahan temperatur seiring dengan bertambahnya ketinggian. Nah, di troposfer itu, atau di atmosfer yang kita hirup saat ini, ya, itu semakin naik, kan semakin dingin tuh ya. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa udara yang mengandung air yang jenuh dan juga udara yang tidak jenuh itu
daya pelepasan panasnya berbeda. Jadi kayak meskipun ada satu udara kering gitu ya, dan udara basah, kalau misalnya dua-duanya naik 100 meter, itu perubahan perubahan temperaturnya akan berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau misalnya SALR atau saturated adiabatic lapse rate, atau kayak lapse rate dari udara yang jenuh, itu nilainya adalah 0,6. Maaf Kak Alvin, suaranya hilang. Teman-teman, suaranya kedengeran nggak ya? Suaranya Kak Alvin? Iya Kak, Ya. hilang juga. Hilang juga. Nggak dengar. Oke, maybe Kak Alvin punya problem kali ya. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman. Maybe Kak Alvin lagi joining lagi ya. Siap, baik Kak. Oke. Halo, Kak. Iya Kak, sekarang udah jelas suaranya. Untuk wait. Oke, ini udah bisa. Oke, sorry teman-teman. Aku kembali lagi ke pertanyaannya ya. Nah, seandainya ada udara jenuh, awalnya temperaturnya adalah 10 derajat Celcius. Lalu dia akan naik sejauh 200 meter. Nah, setelah naik 200 meter ini, temperaturnya berapa? Dengan yang aku bilang tadi ya, saat udara jenuh, saat satu udara itu jenuh, dia akan turun sebanyak 0,65 derajat Celcius per 100 meter. Nah, berarti kira-kira berapa nih temperatur akhirnya? 11,3 Kak. Nah, oke, aku ulangi lagi ya. Jadi konsep dari lapse rate itu adalah turunnya suatu temperatur. Jadi kalau misalnya naik, harusnya dia akan berkurang, bukan bertambah suhunya. Jadi, kan tadi kamu jawabnya 11,3. Dia itu, wait, kan kamu dapat 11,3 dari 10 tambah 2
200 kali 0,65 per 100 kan, menjadi 2. Jadi hasilnya adalah 11,3. Tapi seharusnya karena dia adalah lapse rate, ini bukan ditambah, tapi dikurangi. Jadi 10 kurangi 1,3, hasilnya adalah 8,7. Wait. Ya, Seperti itu. Oke. Yang lain paham kan ya harusnya ya? Belum paham, Kak. Oke. Bagian mana yang perlu kuulang? Kayak Yang SALR-nya ini, aku belum paham. Oke. Jadi SALR itu artinya adalah kayak penurunan suhu ya ketika suatu massa udara itu jenuh. Kayak udaranya jika basah, dia itu akan turun sebanyak berapa derajat Celcius per ketinggian yang dia naikin. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya SALR-nya adalah 0,65 derajat Celcius per 100 meter, dia itu setiap 100 meter, tiap 100 meter naik, suhu turun 0,65 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, jadi S-nya sendiri itu artinya adalah saturated adiabatic lapse rate. Jadi, penurunan suhu, gimana bahasa Indonesianya ya? Ya gampangnya, kamu hafalin SALR itu artinya adalah lapse rate dari udara jenuh gitu deh. Udara yang basah. Nah, jadi misalnya ya, ketika ada partikel udara yang suhu awalnya adalah, misalnya T awalnya adalah 0 derajat Celcius gitulah. Nah, lalu dia akan naik sejauh 100 meter. Nah, kalau dia naik 100 meter, otomatis temperatur akhirnya adalah 0 kurangi 100 kali 0,65 per 100. Atau 0 kurangi 0,65. Jadi, hasilnya adalah minus 0,65 derajat Celcius. Jadi kayak gitu. Oke, apakah penjelasanku bisa dipahami? Atau mungkin masih perlu klarifikasi lagi? Paham. Paham? Oke. Oke. Nah, lalu konsep kedua, selain lapse rate, yang perlu kita pahami, itu adalah LCL, atau Lifting Condensation Level. Atau LCL. Nah, jadi LCL itu adalah ketinggian di mana udara akan mengalami perubahan dari yang semula awalnya dia tidak jenuh menjadi jenuh. Nah, mengapa? Karena saat awan itu, nggak cuma awan sih, udara itu mengalami penurunan suhu, dia itu daya tampung airnya akan semakin kecil. Nah, karena dia makin lama makin naik ya, artinya itu kayak makin lama, dia daya tampungnya akan makin rendah gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya aku ilustrasikan ya, misalnya ada, nih, ini adalah kandungan air dari suatu partikel udara. Nah, saat ketinggian 1, ketinggian 2, ketinggian 3, ketinggian 4. Nah, di ketinggian 1, karena dia di permukaan, tepat di permukaan daratan gitu ya, dia itu masih panas lingkungannya. Jadi dia daya tampung airnya cukup tinggi. Nah, jadi yang lingkaran hitam itu adalah menggambarkan daya tampung airnya. Nah, ketinggian 2, dia makin lama akan makin naik. Jadi akan berkurang gitu, makin kecil.
Nah, lalu saat ketinggian 3 atau LCL atau lifting condensation level itu adalah ketinggian di mana si daya tampung airnya dan kandungan air nyata di parsel udara itu sama. Nah, lalu saat ketinggian yang keempat, itu dia akan makin kecil lagi. Nah, hal ini akan menyebabkan kayak air ini harus dikeluarkan kan dari daya tampungnya. Nah, jika dia apa ya kayak daya tampungnya itu di bawah dari kondisi nyata air yang ada, otomatis airnya harus dibuang. Nah, cara dia membuang airnya gimana? Ya dengan cara hujan, gitu. Jadi kira-kira konsep dari LCL itu seperti itu. Jadi LCL itu adalah lifting condensation level, itu adalah ketinggian di mana air yang ada pada suatu parsel udara dan juga daya tampungnya itu literally the same, sama aja gitu. Nah, saat suatu udara itu mencapai lifting condensation levelnya, dia itu akan mengalami kejenuhan. Dia itu jenuh karena ya semua daya tampung airnya udah habis. Dia pakai itu semua untuk nampung airnya. Gitu. Oke. Jadi, mulai dari satu titik, kayak, oke, 0 meter, wait, saat 0 mdpl, dia akan menggunakan DALR. Wait, coba aku hapus ya, biar lebih banyak space-nya. Nah, ini dia. Saat 0 mdpl, menuju ke 1400 mdpl, menuju ke 3000 mdpl. Nah, dari 0 ke 1400, dia berarti pakai apa menurut kalian? Pakai penurunan suhu yang jenuh atau tidak jenuh? Dia pakai SALR atau DALR? DALR itu tidak jenuh. Kalau misalnya SALR itu jenuh. Nah, jadi menurut kalian dari 0 mdpl ke 1400 mdpl itu pakai lapse rate yang mana? Yang tidak jenuh atau yang jenuh? Jenuh, Kak. Oke, kalau yang lain gimana menurut kalian jawabannya? Jenuh atau tidak jenuh? Oke, jadi yang betul itu adalah yang tidak jenuh. Mengapa? Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena dia daya tampungnya masih banyak ya, daya tampungnya dia itu jauh di atasnya kondisi air yang ada. Jadi dia masih kayak nggak jenuh, masih bisa ngambil air lagi. Kan artinya jenuh itu kan kayak udah nggak bisa ngambil apa-apa lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya daya tampung airnya itu masih lebih besar, ya otomatis dia masih belum jenuh dong. Gitu. Nah, sedangkan LCL ya yang mengindikasikan saat daya tampungnya sama dengan kondisi nyata airnya, otomatis dia baru mulai jenuh saat LCL ini, gitu. Jadi di sini dia pakai DALR, di sini dia pakai SALR, saturated adiabatic lapse rate, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita hitung dari 25 derajat Celcius ke puncak gunungnya berapa sih temperaturnya? Wait, tapi sampai sini kan udah paham atau belum? Kayak apakah ada yang perlu diklarifikasi gitu? Oke, paham semua kan ya? Konsep dari kejenuhan parsel udara, terus juga daya tampung parsel udara, dan juga lapse rate. Oke, paham semua. Nah, kita akan lanjut hitung-hitungan soalnya. Oke, mungkin ini soal terakhir ya yang bakal kita bahas ya, karena emang soalnya agak panjang sih. Nah, mungkin kalian bisa screenshot dulu terlebih dahulu ini. Kalau misalnya, ya,
Oke, udah selesai screenshot-nya? Atau nggak kalian screenshot gitu? Oke, kok aku hapus. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan menghitung perubahan temperatur dari 0 mdpl ke 1400 mdpl terlebih dahulu. Kan awalnya ada 25. Ini kita bilang T1, T2, T3. Nah, saat T1, dia adalah 25 derajat Celcius. Dan T2 artinya adalah T1 dikurangi ketinggiannya dikali DALR. Berarti 25 dikurangi 1400 kali 0,65 per 100. Berarti 25 kurangi 14 kali 0,65 adalah kurangi 14 kali 0,65. 15,9. Ini 15,9 in 25. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menghitung temperatur yang di titik 3 atau di puncak gunungnya. Nah, di puncak gunungnya, karena dia sudah jenuh ya udaranya, berarti T3 adalah T2 kurangi perubahan delta H atau perubahan ketinggian dari 1400 dan 3000 kali SALR. Ya, yang saturated ya, kan dia udah jenuh tuh, udah daya tampung airnya sama kandungan airnya udah sama. Berarti 15,9 kurangi 3000 kurangi 1400 kita kalikan sama SALR 0,65. Oke, berarti 15,9 kurangi 1600 0,65. Oke, kita pakai kalkulator. 15,9 kurangi 1600 kali 0,65. Sorry, ini ada per 100-nya. Temperaturnya adalah 5,5. Oke, jadi kalau misalnya kita ilustrasikan ya, ini gunung, ini kan di pantai, ya, ini di 1400, itu dia itu 15,9. Saat di puncak, dia itu adalah 5,5. Saat di permukaan laut, dia 25. Nah, lalu yang ditanyakan, ya, itu adalah temperatur di titik kebalikan dari pantai. Di sini berarti. Nah, ini temperaturnya berapa? Nah, menurut kalian, selanjutnya pakai apa berarti? Cara ngitungnya gimana? Ada yang punya sugesti gitu? Kayak, kan kita udah tahu temperatur yang di puncak gunung. Pakai yang tidak jenuh. Betul, pakai yang tidak jenuh. Nah, cara ngitungnya gimana tuh? Kayak logikanya gimana? Bisa nggak kamu jelasin? Ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa harus pakai yang jenuh? Karena karena ketinggiannya menurun. Bukan itu alasannya. Kenapa pakai yang tidak jenuh? Alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Yang lainnya?
Kalau misalnya karena dataran di sebalik pegunungan bukan lautan, Kak. Iya, emang bukan lautan, tapi nggak ngaruh sama lautan sih. Kayak mau ini kamu buat lautan pun sama aja caranya. Alasannya kenapa? Udah nyerah semua? Oke, kalau hujan, iya betul, ada hubungannya sama hujan. Ya, jadi gini, kan tadi aku udah jelasin tuh, saat dia apa ya? Ketika dia udah mencapai lifting condensation level atau LCL ini, dia akan membuang airnya itu. Dia akan mengalami hujan. Nah, otomatis dia kan makin lama makin dikit tuh. Ya, sampai di sini, sampai di puncak dia udah dikit kandungan airnya. Dan ingat tadi logikanya, makin makin naik dia kapasitas airnya itu makin rendah. Kalau makin turun, berarti kapasitas airnya ya naik juga dong berarti. Kan tinggal dibalik aja, ya kan? Kalau partikel udara dipaksa turun, dia akan ya dia akan naik kandungan udaranya. Kandungan airnya dalam satu udara. Jadi dia akan terus-menerus mengalami ketidakjenuhan gitu. Jadi di sepanjang ini dia tidak jenuh. Berarti cara kita ngitungnya adalah T4, ini aku bilang T4 ya. Nih. T4 adalah T3 ini ketinggiannya adalah H kali dA LR. Oke. Nah, sekarang aku tanya ke kalian. Menurut kalian nih, ini harusnya di plus atau minus? Di plus. Ya, plus. Kan suhunya makin lama makin tinggi, makin naik, nggak makin turun. H-nya berapa? H-nya berapa, ayo? Kan yang ditanya titik 0 mdpl, sedangkan T3 itu adalah 3000 mdpl. Berarti berapa? 3000 juga. Iya, betul. 3000 kali DLR. 1/100. Hasilnya adalah 35,5. Oke. Nah, ini kenapa tidak ada jawabannya? Nah, sebenarnya kan ini kalian lihat ya, kan 0,6, 0,4 sama bentar. Ya, apa ya? Kayak kalau kalian lihat di sini kan kayak komanya agak nggak mungkin tuh. Jadi ya mungkin kali ini kunci jawabannya nggak ada atau gimana. Nah, mungkin kalian bisa cari jawaban yang paling dekat aja. Dari 35,5 itu paling mendekati mana? Kira-kira ini tengah-tengah sih. Tengah-tengahnya 36,4 sama 34,6. Ya, tapi yang penting kalian tahu kan ya cara ngitungnya gimana. Yang penting kalian paham kan ya kayak cara kalian ngitungnya gimana. Dari permukaan lautan ya, itu kita harus hitung kayak DHLR dan juga SHLR. Tapi karena dia udah mengalami hujan di kayak di wilayah yang menghadap lautan,
dia kandungan airnya udah menghilang. Jadi seterusnya dia akan mengalami penurunan gitu. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Wait, atau coba kita hitung lagi dari awal ya. Untuk memastikan. Kak, bukan jawabannya 30,6 ya. Wait, ya kayaknya aku ada salah hitung deh. Bentar, sorry. Oke, dari 0 T1 T2 ada 25 kurangi 1400 kali 1/100. T3 adalah 11 kurangi 1600 kali 0,05/100. Oh ini hasilnya udah beda sih. Kayaknya aku salah hitung deh tadi. Oke, sekarang yang T4 itu adalah 0,6 tambah 3000 kali 1000/100. 1/100. 0,6 tambah 3000 kali 1/100. Oh iya betul, jawabannya ada 30,6. Kak, nanya. Iya, Ini T2 itu dikali 1/100 ya? kan ini dia LR, dia adiabatic lapse rate. Jadi kan kita pengen dari T1 ke T2 tuh. Yang Nih. T2 itu. Iya, jadi dari ini kan LCL. Kan dari sini ke sini dia masih kering, masih dry adiabatic lapse rate, masih belum jenuh. Berarti dia masih pakai DHLR. Jenuh itu berarti dah kalau udah T3 ya? Gimana? Jenuh Jenuh itu itu berarti kalau iya betul. Jadi dari T1 ke T2 itu pakai DHLR, lalu dari T2 ke T3 itu pakai SALR, dari T3 ke T4 itu pakai DHLR. Seperti itu. kalau misalkan dari T1 ke T3 langsung itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak boleh. Kan tadi aku udah bilang tadi itu, kayak ada yang namanya konsep LCL atau lifting condensation level, di mana dia itu apa ya, kayak awan sudah mulai terbentuk di sini gitu. Jadi terbentuknya awan itu ya karena kayak ada perbedaan dari kondisi jenuh dan ketidakjenuhan. Jadi itu berubah dari tidak jenuh ke jenuh. Itu batasnya di LCL ini gitu. Jadi kita nggak boleh langsung aja pakai uh, DHLR atau SALR doang. Seperti itu. Oke, paham? Paham. Terima kasih. Wait, tadi itu kayaknya aku salah pakai yang lapse rate-nya nih. Oh ya guys, tadi aku salah pakai lapse rate. Sorry. Makanya yang tadi nggak dapat jawabannya. Tapi yang ini udah betul yang kali ini. Oke. Sampai sini udah paham kan ya kalian semuanya? Cara menggunakan DHLR dan juga SALR yang tepat. Jadi ingat aja konsepnya kalau misalnya LCL itu adalah batas jenuh tak jenuh. Gitu. Oke, karena udah sampai sini aja, waktunya udah habis. Jadi
mungkin aku sudahi untuk sesi pada hari ini, dan apabila aku ada kesalahan dalam perkataan gitu, aku mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga sorry tadi aku salah dalam hitung dikit gitu ya, blunder. Eh, dan ya, terima kasih karena udah memperhatikan hari ini teman-teman. Aku serahkan kembali sesinya ke Kak Rini. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Kak Alvin. Oke, selanjutnya sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya nih, aku mau tanya gimana nih perasaan teman-teman setelah belajar dari Kak Alvin dan menerima pembelajaran OSN Geografi tadi. Boleh dong ditulis di kolom chat. Bermanfaat. Keren. Oke, boleh dong ditulis lagi. Bagus. Oke, seperti yang kita tahu ya, pembelajaran dari Kak Alvin tadi sangat memberikan kita banyak pengetahuan baru, tentunya untuk memahami lebih lanjut materi-materi di OSN Geografi. Oke nih, mantap, mudah dipahami. Iya, karena waktunya terbatas ya teman-teman, jadi cuma beberapa nomor aja nih. Nah, karena dan waktu yang terbatas ini, Kakak mau minta tolong kalian buat on cam dulu dong, buat dokumentasi sebelum kita lanjut ke sesi yang lebih seru lagi nih nantinya. Boleh on cam dulu nggak teman-teman? Oke. Sebentar ya. Oke, sekarang Kakak bakal dokumentasi dari slide yang pertama. Boleh bergaya. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide ketiga. Jangan dulu off cam ya teman-teman, kan kita nggak tahu nih ada di slide keberapa. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya Kakak akan menampilkan video profile dari Haro Education. Mungkin biar teman-teman bisa kenal lebih jauh lagi nih dan kedepannya bisa ikutan lebih banyak live class sama Haro. Boleh disimak ya. Sejak pertama kali Haro berdiri pada Oktober 2022 dengan latar belakang keinginan untuk membantu siswa mencapai impiannya dalam bidang akademik seperti lolos perguruan tinggi negeri unggulan, SMA favorit, dan menjadi medalis Olimpiade. Together as a community, empowering students to achieve their utmost potential, itulah mimpi kami. Para founder telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 6 tahun sejak mahasiswa hingga saat ini. Haro merekrut pengajar dari teman-teman kami di kampus ITB, ITS, UI, dan PTN unggulan lainnya. Para siswa kami berasal dari sekolah ternama seperti Man Insan Cendekia, SMAS Lab School, baik dengan berpegang pada value, integrity, intellectual curiosity, and impact. Bye.
Halo semua, perkenalkan nama saya Nikita Natania Rudi dan saya merupakan salah satu peserta OSN 2023 bidang kimia. Nah, selama proses pembelajaran saya sampai bisa ke tahap nasional ini, saya mempercayakan Haro Education sebagai lembaga untuk pelatihan OSN. Nah, untuk tenter bidang kimia adalah Kak Rido. Menurut saya, Kak Rido sendiri cara mengajarnya sangat bagus karena penjelasannya sangat mendetail dan cara menyampaikannya mudah dimengerti. Nah, kemudian kalau saya ada kebingungan saat saya tanya ke Kak Rido pasti dijawab. Selain itu, Haro Education juga punya tenter-tenter lain yang keren loh guys. Nah, jadi kalau kalian mau mempersiapkan diri untuk OSN, ayo bergabung di pelatihan Haro Education. Oke, itu dia video perkenalan profil Haro, dan selanjutnya kakak akan lanjut ke sesi presentasi program OSN yang sedang berjalan di Haro nih. Siapa tahu teman-teman yang sedang latihan dan persiapan untuk OSN 2026 nanti bisa mengikuti program ini. Boleh disimak ya. Nah, teman-teman, jadi sekarang itu kita sedang ada pelatihan intensif semi-private untuk OSNK 2026. Nah, seperti yang kita tahu, OSN ini adalah program yang bergengsi diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Keuntungan mengikuti OSN itu banyak banget. Teman-teman pasti juga udah tahu kan ya, gimana kalau kita ikut OSN, kita bisa meraih juara, kita bisa mendapatkan sertifikat yang diakui secara nasional dan internasional, dan peluang kita buat masuk ke perguruan tinggi itu bakal lebih besar lagi. Tapi ada beberapa fakta nih yang perlu kita ketahui. Bahwa peserta OSK itu yang lolos ke OSP-nya hanya sebesar 7% aja. Yang dimana kan itu sangat kecil ya teman-teman. Dan kita harus masuk nih ke dalam 7% orang-orang yang lulus ke Olimpiade Sains Provinsi ini. Nah, oleh karena itu, Haro sekarang menyusun program pelatihan rutin untuk persiapan OSNK 2026, biar teman-teman bisa lebih baik lagi dalam mempersiapkan OSNK ini. Nah, Haro itu memfasilitasi yang pertama adalah sistem belajar yang teratur. Contohnya kayak pelajaran yang udah kita lalui sama Kak Alvin tadi. Kita juga memberikan rekaman kelas, jadi kalau teman-teman nantinya berhalangan hadir di dalam kelas, kita dapat menonton kembali pembelajaran yang telah dilakukan melalui recording. Teman-teman selain itu juga mendapatkan PDF materi yang mengandung konsep-konsep materi dan juga soal-soal latihan. Terus ada juga pretest dan post-test nih teman-teman, yaitu kayak tryout yang udah dilalui kemarin. Kalau teman-teman ada yang ikutan tryout gratis dari Haro, nah pretest dan post-testnya mirip dengan simulasi tersebut. Terus yang terakhir ada assessment test. Nah, soal-soal tes SK, sehingga nanti teman-teman itu dapat beradaptasi dengan soal-soal OSK. Oke, nah selanjutnya ini adalah tutor dari Haro sendiri. Untuk di jenjang SMA, kita itu punya 29 tutor. Salah satunya yang udah ngajar kalian tadi ada Kak Alvin, yang saat ini kuliah di Nanyang Technology University, di NTU. Ada juga Kak Arkan, Kak Greg, dan mereka semua ini adalah medalis OSN ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, buat OSN 2025 nih meraih prestasi di bidang OSN biologi, dia mendapatkan medali emas. Keren banget ya. Terus ada juga Adam, dia di OSN Fisika meraih medali perak. Terus ada juga Fajar di OSN Kebumian untuk medali perak. Ada Galang, OSN Fisika di medali perunggu. Ada OSN Informatika medali perak, yaitu Ilham. Dan juga ada honorable mention dari OSN Kebumian, yaitu Muhammad Akmal Latif. Wah, berprestasi banget nih kan. Kalau
ikut pelatihan di Haro. Nah, ini Kakak bakal nawarin programnya ke kalian nih. Jadi program yang udah Kakak kenalin tadi adalah program pelatihan 5 bulan. Startnya kapan tuh Kak? Startnya mulai dari November nanti. Dari mulai tanggal 1 November sampai ke Maret 2026. Jadi programnya itu ada 5 bulan. Nah, kalau harga normalnya buat pelatihan 5 bulan ini, Haro itu menawarkan harga 1.290.000 buat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang sekarang lagi ikutan live class nih, yang lagi gabung ke dalam ruang Zoom meeting ini, Kakak ada penawaran spesial, yaitu hanya di harga 990.000 aja nih. Tapi berlakunya cuma sampai besok malam ya, besok malam jam 23.59. Dan kalau teman-teman semua tertarik, boleh langsung aja hubungi Kakak ke nomor ini ya, ke nomor yang di sini boleh di-screenshot dulu. Boleh tanya-tanya juga langsung ke nomor ini ya, ke nomor Karini. Nah, mungkin itu aja teman-teman presentasi dari Kakak buat program